dan teman-teman semuanya yang berbahagia. Sebelum kita lanjut ke acara inti, ada lagi kita bisa mengikuti apa yang akan disampaikan oleh koordinator KISP kepada saudara kami Aska. Kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas dan Mbak, Bapak dan Ibu semua. Yang saya hormati Mas Gafar selaku dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada dan dosen saya juga di S2 dan S3. Selamat siang Mas Gafar. Selamat siang juga Pak Bayu dari Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah berkenan hadir pada diskusi siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan bagi kami Komite Independen Sadar Pemilu, mungkin Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak semua belum kenal dengan kami. Mohon kami perkenalan, kami dari Komite Independen Sadar Pemilu yang merupakan lembaga swadaya masyarakat seperti itu ya, terdaftar di nasional seperti itu, namun memang kita berkedudukan di daerah istimewa Yogyakarta. KISP ini memiliki fokus isu, fokus kajian, fokus gerakan terkait dengan politik sebetulnya secara keseluruhan, namun memang secara khusus kita mengkaji tentang demokrasi dan kepemiluan. Pada kesempatan kali ini kita juga ingin memperkenalkan salah satu program baru kami, yaitu Muda Bicara namanya. Jadi sebenarnya walaupun ini ada kata muda, tapi siapapun boleh ikut seperti itu, karena muda di sini ialah jiwanya, seperti itu, pemikirannya, idenya dan lain sebagainya. Kemudian Muda Bicara ini Bapak dan Ibu semua merupakan serial diskusi. Nanti kami akan roadshow seperti itu ke beberapa daerah, ke beberapa universitas dan ke beberapa kafe seperti itu, untuk mengadakan diskusi-diskusi ringan seperti siang hari ini seperti itu. Sebenarnya secara tujuan Muda Bicara ini kita buat untuk mempertemukan, untuk menjadi sebuah platform sharing seperti itu. Kami mengundang akademisi, aktivis, kami akan mengundang politisi, kami akan mengundang stakeholder lain untuk bisa sharing dan juga bisa mendengarkan apa yang keluh kesahkan masyarakat seperti itu. Kemudian Muda Bicara ini untuk sesi atau untuk volume pertama ini kita akan mengangkat terkait dengan integrasi bangsa seperti itu. Kenapa tema ini kita angkat? Kami kebetulan gerakan kami kebetulan fokus pada isu media digital seperti itu. Kami beberapa kali menganalisis menggunakan analisis big data seperti itu, baik itu di media sosial maupun media massa online. Memang menjelang pemilu hal yang menjadi krusial ialah terkait dengan integrasi bangsa, karena di beberapa media kami temukan sudah banyak hoax, kemudian juga politik identitas, sara dan sebagainya, yang kami rasa ini menjadi walaupun beberapa orang menyebutnya bumbu seperti itu ya, tapi kami rasa ini menjadi ancaman untuk berjalannya demokrasi secara lebih luas. Nah, saya nggak akan berbicara panjang lebar, nanti sesinya akan lebih banyak sharing seperti itu ya, Mas Gafar, Mas Bayu, dan Bapak dan Ibu semua, Mas dan Mbak semua bisa mengutarakan kira-kira apa yang perlu kita bahas ke depannya seperti itu. Itu mungkin sedikit dari saya, Teh Ocha, moderator kita pada siang hari ini. Terima kasih. Selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk Mas Aska Abdi Amruli yang sudah memberikan pengantar dari KISP dan teman-teman Muda Bicara. Tadi tidak hanya sekedar muda usia, tapi bagaimana kita juga punya semangat muda untuk bergerak ke depan, bahwa dari pemilu ke pemilu rasa-rasanya masih belum ada perubahan yang signifikan begitu ya Mas. Nah kita akan ngobrol karena potensi
pemilih pemula atau di generasi Z, saya diskusi ini nih karena feedback. Ternyata pemilih pemula atau pemilih yang ada di usia generasi Z dan generasi milenial ini punya potensi yang cukup besar, meningkat sekitar 60%. Artinya posisi strategis ini harus kita ambil alih sebagai anak muda, dan mungkin yang senior juga harus punya tanggung jawab besar gitu, bagaimana partisipasi aktif dari anak-anak muda ini harus benar-benar bisa diaktualisasikan di nanti di tahun 2024. Kenapa kita butuh anak muda? Karena sejarah Indonesia adalah sejarah anak muda. Kita tahu banyak peristiwa-peristiwa yang melibatkan anak muda, dari mulai Sumpah Pemuda, di mana anak-anak muda bergerak sehingga anak-anak muda ini membangkitkan rasa nasionalisme dan juga kebangkitan persatuan. Terus juga ada peristiwa Rengas Dengklok, anak-anak muda yang berhasil menculik Soekarno-Hatta, bagaimana mereka anak-anak muda juga mendesak gitu Soekarno-Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan, dan masih jelas dalam ingatan di tahun 98 ya. Di reformasi 98, di mana anak-anak muda serentak bergerak menjadikan era kepemimpinan yang punya harapan-harapan baru. Nah, di kesempatan siang hari ini kita sudah menghadirkan dua narasumber yang nanti akan memberikan gambaran dan mudah-mudahan bisa memberikan motivasi gitu, bagaimana anak-anak muda ini bisa berpartisipasi aktif di pemilu 2024. Yang pertama ada, saya panggil Mas aja ya, masih muda soalnya. Ada Mas Bayu Mardinta Kurniawan, dia adalah anggota Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Mas. Mudah-mudahan sehat selalu di akhir tahun. Dan juga ada Mas Abdul Ghaffar Karim, biasanya sangat akrab dipanggil Mas Ghaffar gitu ya. Mas Ghaffar tadi sudah dijelaskan oleh Mas Aska, dosennya Mas Aska ya. Beliau adalah dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM. Kita akan mengikuti dulu pemaparan para narasumber, dan buat teman-teman perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau Keluarga Mahasiswa dari berbagai universitas di Yogyakarta atau di beberapa komunitas, kami harapkan nanti bisa berpartisipasi aktif menyumbangkan ide-ide dan gagasan-gagasan gitu ya, bahwa kita sebagai warga negara, sebagai pemilih gitu, di demokrasi nanti, di pesta demokrasi, kita tidak hanya punya hak memilih, tapi bagaimana kita bisa menaikkan martabat kita sebagai warga negara. Untuk itu saya langsung aja memberikan waktu kepada Mas Bayu. Mas Bayu Mardinta Kurniawan, silahkan bisa kita punya waktu 10 menit Mas Bayu. Mungkin bisa, kalau tema yang disampaikan bagaimana mendorong kelompok muda untuk berpartisipasi aktif dalam politik demokrasi dan kepemiluan. Apakah ada keterkaitan antara demokrasi, antara politik, antara pemilu, dan bagaimana sih, karena setiap pemilu ke pemilu kayaknya belum ada perubahan yang signifikan gitu. Apakah akan ada ciri khusus di pemilu 2024 yang mungkin nanti bisa direspon oleh teman-teman? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Mas Ghaffar, saya juga manggilnya Mas karena beliau itu dosen saya juga. Ada Mas Aska, terima kasih atas undangannya. Pada siang hari ini saya diminta untuk saya baru membaca top tadi, tapi saya menangkap ada dua hal berkaitan dengan populisme dan berkaitan dengan itu juga nanti ada korelasinya dengan itu yang dikatakan politik identitas ataupun penokohan seseorang dengan cara menghalalkan segala cara lain atau berkaitan dengan mendorong awareness ya, atau mendorong kepedulian generasi muda untuk tidak apatis terhadap apa itu politik ya, terutama apalagi kalau kita berbicara media sosial, wah itu sudah bentuk atau ruang chaotic sendiri ketika kita melihat banyak informasi yang masuk tanpa adanya filter. Seandainya kita mau mendorong filter pun pada akhirnya filter yang
titiknya yang seperti apa misalnya itu selalu selalu menjadi apa ya bahasan. Dan apalagi kalau sekarang media hampir semua didorong ke media hiburan. Dan saya kalau beberapa kali ngobrol itu dengan teman-teman yang masih kuliah, entah itu dari 2015 sampai 2020 itu ada fenomena yang menarik kalau media sosial itu ternyata menjadi mirror stage-nya individu. Jadi itu kadang jadi problem juga kayak gitu. Misalnya ini ada isu mental health dan sebagainya. Tapi terlepas dari itu semua, jika kita berbicara terkait dengan integritas bangsa, saya yakin itu seharusnya sudah menjadi koridor kebutuhan. Karena kalau kita tidak itu hanya driven idea yang tidak dicoba untuk diaktualisasikan terus, nanti pada akhirnya juga pengalaman yang sebelumnya, katakan entah itu di tahun 2017 ataupun di tahun 2019 yang berkaitan dengan identitas, itu akan terulang lagi di 2024. Nah, padahal potensi generasi Z atau milenial yang akan menjadi pemilih ya mungkin kategori pemilih pemula atau apa itu sekitar 53,8%, dan itu makanya cukup besar. Sedangkan orang-orang yang akan maju itu sepertinya masih banyak incumbent gitu ya. Jadi masih banyak generasi old school-nya orang-orang tua. Tapi nggak apa-apa. Memang mungkin realitasnya itu. Nah, bagaimana kita melihat realitas itu tidak dalam kacamata yang apatis. Karena kalau kita melihatnya dengan kacamata apatis, tapi saya menganggap ada dua hal berkaitan dengan populisme dan berkaitan dengan itu juga nanti ada korelasinya dengan itu yang dikatakan politik identitas ataupun penokohan seseorang dengan cara mengasalkan segala cara atau berkaitan dengan mendorong awareness ya, atau mendorong kepedulian generasi muda untuk tidak apatis terhadap apa itu politik ya, terutama apalagi kalau kita berbicara media sosial. Wah, itu udah bentuk atau ruang chaotic sendiri ketika kita melihat banyak informasi yang masuk tanpa adanya filter. Seandainya kita mau mendorong filter pun pada akhirnya filter yang titiknya yang seperti apa misalnya itu selalu menjadi bahasan. Dan apalagi kalau sekarang media hampir semua didorong ke media hiburan. Dan saya kalau beberapa kali ngobrol itu dengan teman-teman yang masih kuliah, entah itu dari 2015 sampai 2020 itu ada fenomena yang menarik kalau media sosial itu ternyata menjadi mirror stage-nya individu. Jadi itu kadang jadi problem juga gitu. Misalnya akhirnya ada isu mental health dan sebagainya. Tapi terlepas dari itu semua, jika kita berbicara terkait dengan integritas bangsa, saya yakin itu seharusnya sudah menjadi koridor kebutuhan. Karena kalau kita tidak itu hanya driven idea yang tidak dicoba untuk diaktualisasikan terus, nanti pada akhirnya juga pengalaman yang sebelumnya, katakan itu di tahun 2017 ataupun di tahun 2019 yang berkaitan dengan identitas, itu akan terulang lagi di 2024. Nah, padahal potensi generasi Z atau milenial yang akan menjadi pemilih ya mungkin kategori pemilih pemula atau apa itu sekitar 53,8%, itu makanya cukup besar. Sedangkan orang-orang yang akan maju itu sepertinya masih banyak incumbent gitu ya. Jadi masih banyak generasi old school-nya orang-orang tua. Tapi nggak apa-apa. Memang mungkin realitasnya itu. Nah, bagaimana kita melihat realitas itu tidak dalam kacamata yang apatis. Karena
karena kalau kita melihatnya dengan kacamata akademis, akan ada lack knowledge dan lack information yang sangat besar, yang sangat berjarak antara yang generasi yang sepuh gitu ya sama generasi yang mudanya. Sekarang memang jumlahnya sangat besar. Mungkin kalau mungkin saya kurang paham juga kalau sudah dibikin diagram gitu tuh, apakah sekarang masih segitiga atau terbalik atau malah jadi segi 4 ini gitu ya. Itu perlu kita cermati bersama. Jika berbicara dari sisi Bawaslu sendiri sebenarnya sudah mendorong beberapa perubahan Bapak Ibu sekalian, Mas-mas sekalian. Jadi karena cara yang paling sederhana dari Bawaslu untuk mendorong itu melalui peraturan. Jadi ada unsur Bawaslu 3 terkait dengan pola hubungan itu lebih menitikberatkan pada proses pencegahan. Artinya inginnya itu mengajak kolaborasi dengan banyak stakeholder atau banyak pihak untuk bisa mendorong pengawasan partisipatif seperti itu. Dan butuh dalam waktu sekitar 2 bulan ini itu butuh proses adaptasi yang cukup luar biasa, karena yang dulu itu Bawaslu dianggap sebagai mungkin mendekati komisi ini mungkin yang tahu-tahu ada pelanggaran, iya datang terakhir ada laporan tindak gitu. Tapi apa namanya sekarang ada perubahan paradigma itu yang proses adaptasinya ini sudah berjalan cukup cepat. Nah, saya harapkan nanti insya Allah ya di tahun depan saya dengan paling dekat dengan Pak Najib, karena Pak Najib yang berkaitan dengan pencegahan Pak Mas dan Mas itu menyusun beberapa gagasan yang sekiranya bisa melibatkan banyak. Bayangannya itu idealnya itu ingin membuat semacam epistemic community. Jadi mengajak entah itu dari teman-teman yang aktif secara di media sosial ataupun community offline-nya yang dianggap sebagai leader politik ya. Tapi itu saya rasa juga penting karena informasi di media sosial itu tidak sepenuhnya apa ya yang menjadi permasalahan residunya yang akhirnya berdampak ke realitasnya itu yang menjadi catatan kami. Maka dari itu ketika bisa membentuk epistemic community gitu, mengumpulkan komunitas, mengumpulkan ahli dari IT ataupun dari pemantau dan lain sebagainya, itu kita bisa berdiskusi bareng untuk ngobrol kira-kira kalau konteks pencegahannya itu seperti apa ya. Bahkan untuk di divisi penanganan pelanggaran itu tuh sekarang kalau Bapak Ibu mungkin mengenal sentra gabungan yang isinya ada kejaksaan, kepolisian gitu untuk menangani penanganan pelanggaran pidana, itu kami dorong juga ke dalam proses pencegahan. Nah, yang agak repot itu nanti ini Pak, penyesuaian antar 3 institusi ini, yang karena tidak mau memang frame-nya itu dalam frame birokrasi. Jadi program yang harus disatukan itu apa namanya harus berjalan pada koridor birokrasi. Namun proses kultural dan informal yang selalu kita bangun dengan melalui komunikasi sederhana itu sudah terus dilakukan, terutama di wilayah kabupaten. Nah, beberapa kendala yang selama ini mungkin agak sharing aja ya. Beberapa kendala yang berkaitan dengan tim sentra gabungan ini itu berkaitan dengan personel yang hampir kita tidak tahu lokasinya kapan. Gitu. Jadi tahu-tahu sudah masuk di tim sentra gabungan dulu ditarik lagi. Ada kejaksaan sudah klop, sudah oke, sudah karena kan prosesnya lama itu Bapak Ibu sekalian. Proses bedah pasal dan sebagainya gitu. Menunjukkan kalau ini
pelanggarannya di sini ketika kita membaca pasal ini itu tahu-tahu ada penarikan mutasi keanggotaan. Nah itu tuh seperti mengulang lagi. Jadi dalam proses penanganan penindakan pelanggaran itu kayak mengulang kaset terus. Nah itu yang inginnya itu tidak terjadi secara struktural. Kemudian selain berkaitan dengan Bawaslu 3 tadi dan berkaitan dengan ingin membuat program seperti SPP Community, kami juga ingin mengajak teman-teman semua, apalagi yang harapan masih muda-muda ini untuk mendorong kami dan mendorong generasi tua itu untuk memahami apa yang dipahami teman-teman sekalian. Karena jangan sampai kita dalam kelembagaan mungkin Bawaslu atau mungkin generasi yang tua atau teman-teman yang masih muda itu malah teralienasi dalam koridor-koridor masing-masing. Jadi perlu bridging, dalam hal ini perlu bridging. Nah, biar istilahnya biar sosial kapitalnya itu bisa terakumulasi seperti itu. Nah, mungkin itu aja ya. Ini udah dari 10 menit ya. Mungkin nanti kita lanjut ke sharing-sharing lagi, siapa tahu kalau ada pertanyaan atau ada pertanyaan terbuka saja karena ini forum pada forum tidak forum formal resmi banget, jadi kita bisa ngobrol. Terima kasih Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bayu Mardita Kurniawan sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu di RSUD Jakarta. Dan untuk teman-teman semuanya, partisipasi politik anak muda itu kan tidak hanya kita misalnya mau dipilih atau memilih gitu. Siapa tahu sebagai generasi milenial atau generasi Z juga bisa menjadi bagian dari pengawasan ya, secara independen begitu. Terima kasih Mas Bayu. Kita lanjutkan pemaparan dari Mas Gafar. Mas Abdul Gafar Karim, dosen Departemen Politik dan Pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada. Silakan nanti kita tunggu karena nanti Mas Gafar ini akan membicarakan mengenai dorongan generasi muda untuk tertarik sebagai bagian pemilih yang aktif dan juga mendiskusikan pemilu sebagai sarana utama dan penting bagi kesatuan dan persatuan. Bagaimana sih anak muda itu menjadi bagian untuk membina kembangkan persatuan dan kesatuan seperti apa gitu partisipasi politiknya? Apa yang bisa menjadi daya tarik kaum milenial gitu untuk berpartisipasi dalam politik? Kalau kemarin-kemarin di 2019 sudah muncul anak-anak muda mengambil bagian, tapi hanya sebatas simbol saja, belum sampai kepada bagaimana mereka juga punya kekuasaan untuk menentukan kebijakan gitu. Mas Gafar dipersilakan. Baik, terima kasih ya, Mas Bayu yang saya hormati, Mas Aska dan teman-teman sekalian. Saya melanjutkan saja dari yang barusan disampaikan oleh Mas Bayu soal apatis gitu ya, anak muda jangan apatis ke dalam urusan politik, dan juga apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa urusan terlibat dalam pemilu itu tidak cuma soal memilih dan dipilih. Saya kira itu kunci penting. Mengapa itu kunci penting? Karena salah satu penyebab apatisme anak muda itu karena kemuakan teman-teman. Kan jujur ya, muak rasanya melihat perilaku politisi yang begitu-begitu gitu. Jadinya malas gitu mau berpolitik, ya nggak sih? Politik itu kotor kata orang. Ini berkali-kali saya sebagai orang yang ngajar ilmu politik bisa meyakinkan politik itu tidak kotor. Yang kotor kan pelakunya sebagian aja. Selebihnya politik itu bersih sebenarnya. Karena itu saya kira memang penting bagi anak-anak muda itu untuk punya kesadaran kontributif. Kesadaran kontributif itu adalah kata kunci menurut saya bagaimana agar kita semua generasi muda itu, kita semua generasi muda, masa muda saya Pak Bayu dan Mas Gafar itu dapat. Jadi bagaimana agar generasi muda itu punya kesadaran kontributif. Kesadaran kontributif itu kira-kira gambarannya begini.
Kalau kita pegang sampah ini, orang tanpa kesadaran kontributif akan berpikir, lah semua orang buang sampah sembarangan, saya ini ikut dong gitu, buang sampah juga sembarangan. Jadinya kalau ada 100 orang berpikir begitu, 100 orang buang sampah. Tapi kalau orang punya kesadaran kontributif, sebaliknya, nggak apa-apa, biarin aja semua orang lain buang sampah sembarangan, saya enggak. Saya saja enggak gitu. Lalu saya taruh di tempat sampah. 100 orang berpikiran seperti itu, bersih dari Jogja itu ya. Orang jadi sadar. Intinya saya mau berbuat sesuatu yang baik meskipun orang lain tidak. Nah, kemuakan generasi muda pada politik itu, saya kira sampai pada level kalau saya nggak berbuat sejelek itu, saya nggak bisa berpolitik. Nah itu yang ngeri. Kita mengira bahwa berpolitik itu harus kotor. Padahal berapa banyak orang yang berpolitik dengan cara-cara yang bersih dan berhasil begitu. Cuma yang didisplay pada kita adalah yang berpolitik dengan cara kotor. Akibatnya kita jadi enggan berpolitik. Nah ini yang ingin saya ajak generasi muda agar punya kesadaran kontributif. Mari kita membayangkan kontribusi apa yang mau kita berikan kepada politik yang lebih baik. Kalau untuk melakukan kontribusi itu kita harus mengubah keadaan, ya jangan ragu-ragu untuk mengubahnya. Saya kira rekan-rekan di KSP kan bergerak untuk terutama membayangkan mau mengubahnya di mana. Itulah yang membedakan antara anak muda yang progresif dengan yang status quo. Status quo itu gini-gini baik. Nanti gini-gini baik itu nanti ketika mereka sudah lebih dewasa lagi akan gitu juga. Karena mengira kalau saya mau berpolitik, mau berhasil ya harus kokoh, harus main uang, harus main politik identitas. Jadi lama-lama kita mendidik diri untuk seperti itu. Tapi orang dengan kesadaran kontributif, tadi seperti sampah, buang soal urusan sampah tadi, biasa aja semua orang buang sampah, saya enggak. Lama-lama kalau 1 orang berpikir begitu, 2 orang berpikir begitu, 3 orang, kalau 100 orang berpikir begitu bersih. Kalau 1000 orang berpikir politik itu harus bersih, biar aja orang lain pakai politik identitas dan uang, saya enggak. Gitu. Akhirnya kalah perlahan-lahan politik yang bersih. Jadi kalau harus mengubah tatanan, ya mari kita ubah. Karena itu generasi muda seperti Mas Bayu yang mau masuk ke penyelenggara pemilu itu harus kita dukung teman-teman semua. Bantu dia mengawasi pemilu, kalau sendirian Mas Bayu mau mengawasi gimana? Nggak memungkinkan. Jadi itu poin yang pertama ingin saya garis bawahi. Generasi muda itu harus punya kesadaran kontributif. Keadaan mungkin buruk, tapi kalau kita punya kesadaran kontributif itu akan sangat bagus. Nah, poin kedua, bagaimana kesadaran kontributif itu dibangun, itu kan sangat tergantung pada apa yang menurut kita masalah. Setiap orang mengidentifikasi masalah berbeda-beda satu sama lain. Itu tidak masalah. Yang namanya kesadaran kontributif itu bisa dimulai dari individu kalau kita mengidentifikasi apa sih masalahnya. Kalau menurut rekan-rekan semua masalahnya itu adalah di politik uang, maka itulah yang dilawan. Tidak harus semua hal ya. Anda kan bukan superhero, bukan Isa Al-Masih, bukan Muhammad Ibnu Abdullah, itu bukan orang biasa, tidak harus mengubah keadaan. Bukan Soekarno yang kalau Indonesia kok baik, mari kita proklamasikan gitu kan, bukan ya. Kita ambil yang itu. Jadi sekali lagi kesadaran kontributif, ini poin keduanya, kesadaran kontributif itu dimulai dari apa yang menurut Anda masalah. Lalu kemudian itu yang kita rajin saja kerjakan. Misalnya nih teman-teman ya, misalnya bagi saya masalah penting dalam dunia akademisi di Indonesia itu adalah feodalisme dan gelarisme yang akut. Akademisi di Indonesia pinter-pinter kok, cuma bikin kesel kedoyan mereka pada gelar. Itu menurut saya. Kesel saya melihat akademisi nulis gelar bendera-bendera gitu. Karena itu yang saya lawan, terutama saya lawan adalah kesukaan menulis gelar. Kalau ada acara saya berpesan ke teman-teman, tolong nama saya tulis tanpa gelar. Nggak usah peduli orang kemudian nanya gelar saya apa gitu. Kalau mau menyimak ya silakan simak. Kalau cari gelar, cari aja flyer yang banyak gelarnya gitu. Itu yang rutin saya lakukan karena menurut saya ini masalah akademisi di Indonesia. Tapi orang lain kemudian melihat ada masalah yang lain lagi, tidak masalah. Jadi generasi muda harus mulai dengan kesadaran kontributif. Nah dalam pemilu, saya kira persis seperti yang dibilang oleh Gerda tadi, bahwa banyak orang mengira berpemilu itu hanya soal dipilih dan memilih. Padahal kalau kita bikin layers, yang namanya dipilih itu adalah layer kedua, lalu memilih itu layer kedua, memberikan hak suara dalam pemilu itu layer kedua, lalu kemudian dipilih itu layer ketiga. Layer intinya teman-teman semua dalam pemilu itu sebenarnya adalah mengawasi. Ini bukan karena ada Mas Bayu kemudian saya bilang begitu ya. Tapi prinsip bahwa demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat, dan rakyat itu memberikan sebagian kedaulatannya kepada orang-orang lewat pemilu.
Karena itu orang-orang dalam pemilu itu harus diawasi. Itulah esensi demokrasi. Jadi yang harus dilakukan oleh semua orang itu bukan memilih dan bukan dipilih, tapi mengawasi. Kalau Anda punya waktu, energi, ya datanglah ke TPS gitu ya, untuk memberikan suara. Kalau Anda punya energi untuk mencalonkan diri, silahkan mencalonkan diri jadi anggota dewan, jadi bupati, wali kota. Tapi setidak-tidaknya Anda harus punya energi untuk mengawasi. Karena demokrasi itu bisa kok berjalan tanpa, ini bicara ekstrimnya ya. Demokrasi tanpa pemilu ada nggak? Ada, bisa jalan. Demokrasi tanpa perwakilan bisa jalan. Tapi demokrasi tidak akan pernah berjalan tanpa pengawasan dari rakyat. Nah, menurut saya anak muda harus mulai dari esensinya dulu, agar tidak keburu muak dengan perilaku soal urusan memilih dan dipilih. Jadi kalau dalam poin kedua soal bagaimana mengidentifikasi masalah di dalam pemilu itu, mari kita mulai dengan apa yang menurut kita paling bermasalah. Kalau menurut kita hoax yang paling bermasalah, mari kita lawan hoax. Kalau menurut kita politik uang bermasalah, mulai dengan itu. Kita tidak harus fokus berlebihan ke partisipasi yang berpotensi bias. Mari kita lihat teman-teman semua secara sekilas. Soal urusan menggunakan hak suara itu ada potensi bias. Karena di situ ada kepentingan parpol. Parpol kan butuh suara Anda semua itu. Maka itu nanti menjelang pemilu diingatkan bahwa golput itu tidak bermoral. Kata siapa? Jangan percaya dengan itu, hoax besar itu. Golput tidak bermoral, mari berikan suara. Iya, karena parpol berkepentingan terhadap suara Anda. Tidak memilih juga tidak apa-apa. Yang tidak bermoral itu adalah kalau rakyat tidak mengawasi. Kalau tidak memilih tidak apa-apa. Itu bias pertama dari peserta pemilu. Bias kedua ini, mohon maaf, Mas Bayu, juga dari penyelenggara pemilu. Targetnya KPU memang bukan targetnya Bawaslu. KPI-nya KPU itu makin lama makin tinggi di VTO-nya. VTO itu kehadiran di TPS. Targetnya 70%, 75%. Saya berkali-kali menyampaikan ke teman-teman di KPU, buat apa mentargetkan itu? Gak ada hubungannya dengan kualitas demokrasi. Mau 50%, yang hadir mau 60%, nggak apa-apa. Tapi kan rasanya KPU kadang-kadang merasa tidak berhasil kalau yang hadir kurang dari 75%. Jadi bias penyelenggara, bias peserta di soal dipilih juga itu makin bias itu parpol. Teman-teman semua, di Indonesia itu ada 20-an ribu posisi di DPR RI sampai ke DPRD, dan peminatnya itu ada 230-an ribu rata-rata. Terlalu banyak, sehingga pemilu kadang-kadang jadi terasa seperti bursa tenaga kerja, dan KPU sama Bawaslu jadi seperti PJTKI aja urusannya itu. Jadi soal dipilih tidak harus semua berbondong-bondong ke sana, apalagi kalau tujuannya hanya untuk mencari kerja. Jadi biarkan itu memang berfungsi sebagai politik perwakilan. Tapi kembali ke esensinya, anak muda itu tidak boleh tidak mengawasi. Pemilu itu harus diawasi, proses politik keseluruhan diawasi, dan nanti kita bisa diskusikan apakah pengawasannya itu harus langsung atau membantu Bawaslu atau melalui berbicara di media massa. Jangan lupa dengan teknologi big data sekarang Anda berpendapat di Twitter itu akan diperhitungkan kalau semua orang berbicara tentang tone yang sama. Nanti kita bisa diskusikan detailnya. Tapi saya kira sekali lagi sebagai pengantar, 2 poin utama tadi, anak muda harus punya kesadaran kontributif, dan yang kedua, kesadaran kontributif itu harus didasarkan pada apa yang menurut rekan-rekan kaum muda itu sebagai masalah utama. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gafar. Sudah ada stimulan gitu. Ternyata kalau tadi disampaikan bagaimana kita harus punya kesadaran kontributif. Nah, teman-teman yang datang, saya kira ini yang awal gitu, datang ke sini pasti sudah ada harapan mau apa sih yang didiskusikan. Terima kasih untuk para pendengar. Ini ada beberapa yang saya pengen tahu juga nih, dari Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UGM ada yang mana nih dari UGM? Oke, terima kasih ya. Dari UNI ya? Oke, terima kasih. Itu aja saya mau ini, mau absen. Ahmad Dahlan dan Universitas Ahmad Dahlan ada nggak? Saya kalau nggak ada sudah dilaporkan sama rektornya. Tuh ada? Oh, belum ada. Oke, mudah-mudahan nanti bisa menyusul dari Universitas Teknologi Digital Indonesia. Keluarga mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta ada? Dari Amikom?
dan mudah-mudahan ini nanti bisa mengikuti. Dari UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, ada. Dari Universitas Islam Indonesia, ada. Dari UPN Veteran, dari Universitas Negeri Jogja, ada. Oke, tapi tidak penting dari mana Anda berasal. Yang paling penting kemana Anda selangkah, gitu ya. Itu sangat penting. Kayaknya saya emang langsung aja nih buat para penonton bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Bayu dan juga Mas Jaka. Jadi kayak tadi sudah memberikan pemaparan. Silakan, ada yang mau disampaikan? Silakan. Iya, sama-sama. Terima kasih kepada narasumber tadi untuk memetik awal ya Pak ya. Mungkin kalau misalnya kita melihat sama retorika yang terjadi di lapangan sekarang, kita melihat bahwasanya memang 2023 menuju 2024 ini merupakan peran demokrasi, peran pemilu, peran partai, bahasanya seperti itu ya. Terus melihat dari segi yang realitas sekarang tuh Pak, memang kita muak aja melihat dengan demokrasi yang seperti ini. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya yang menang adalah bukan yang pintar, melainkan yang menang adalah yang memiliki uang. Jadi money politik tetap ada. Tapi untuk yang kali ini saya tidak menyinggung untuk money politik. Sebenarnya saya ingin menyinggung tentang yang namanya politik sara, sama politik identitas yang sempat dibilang oleh Pak Koordinator tadi. Bahwasanya memang di 2023, belum sampai 2023, 2022 sekarang saya sudah melihat bahwasanya memang ada beberapa media-media, TikTok, Instagram dan sebagainya itu sudah memberikan hoax yang sangat, memang itu kalau dilihat secara individu sebagai secara kesempatan memang benar ini ada, tapi kalau kita mengkaji kembali sebenarnya ini adalah hoax. Nah mungkin masyarakat luas itu sedikit yang mengetahui hal tersebut. Yang jadi pertanyaan saya mungkin ketika berbicara tentang hoax ini sudah sampai mana Bawaslu untuk menyikapi hal tersebut? Di satu sisi ini sudah melanggar pasal 433, apalagi di KUHP ini melanggar pasal 310 tentang pembacaan membuat hoax di media sosial dengan individualisme seseorang itu sendiri. Nah kemudian mungkin Pak seperti ini saran juga untuk ke depan mungkin bisa menjadi sebuah catatan dengan teman-teman semua yang ada di sini, bahwasanya pengawasan seorang pengawas pemilu, pemantau pemilu atau pemula atau lain sebagainya, kita melihat bahwasanya memang media sosial ini merupakan agen yang sangat luar biasa. Memang tadi dikatakan dengan sangat jelas, ketika berbicara tentang partai, berbicara dengan paslonnya sendiri, itu sebenarnya mereka jarang berbicara tentang mendiskusikan saya akan membawa Indonesia ke jalur yang ini, tidak, jarang sekali seperti itu. Malah mereka mencari muka, bahasanya maaf kalau sedikit kasar, tapi nyatanya seperti itu. Mencari muka di media sosial, sempat berbicara tentang ini itu, ternyata implementasinya masih tidak ada. Nah mungkin berbicara kembali tadi Pak, ini di Bawaslu berbicara tentang media sosial, pengawasannya sudah sampai mana sebenarnya? Saya sempat membaca itu tanggal 15 bulan Juli 2022, Bawaslu itu sempat melakukan beberapa soal ke teman-teman media, bahwasanya akan memberikan sebuah pengawasan untuk media tidak mempropagandakan atau tidak mengupdate atau tidak merepost hal-hal yang tidak sesuai sama realita yang terjadi. Tapi sampai sekarang itu masih berlaku. Terus sempat membaca juga dengan tanggal yang sama, dengan deskripsi yang sama, itu diungkap oleh Bawaslu. Saya membacanya dengan jelas, Bawaslu itu akan memberikan beberapa kerjasama dengan instansi-instansi terkait, komisi-komisi terkait untuk penanggulangan hal tersebut. Tapi melihat di sini, saya belum melihat bahwasanya ini sudah terjun tidak ke lapangan seperti apa. Karena melihat pun dari sekarang itu masih berlaku untuk hoax dan lain sebagainya. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Terima kasih. Mas, siapa namanya? Mas Faldi dari UTI. Mas Andi. Oke, terima kasih. Era post-truth ya Mas ya. Nanti bisa dijelaskan karena ternyata literasi digital ini nanti bagian KSP juga mungkin ya di sesi diskusi berikutnya, bahwa kita juga harus diberikan kesadaran untuk bisa menjadi smart user ya, atau pengguna media sosial. Ini Bawaslu katanya ada beberapa berita yang ternyata Bawaslu sendiri yang memainkan peran ya antara hoax dan nyata. Silakan Mas. Ya, terima kasih. Ya, memang Bawaslu sekarang sudah berkomunikasi dengan banyak lembaga. Kenapa mendekatkan kelembagaan? Karena banyak batasan yang tidak bisa ditembus oleh Bawaslu. Misalnya gini, sekarang pasti sudah mulai banyak kampanye, saya yakin di banyak daerah. Tapi ini belum masuk tahapan kampanye, Mas. Lalu kita menjeratnya harus seperti apa? Misalnya gitu. Tahapan di luar kampanye
itu ketika kita hanya bisa melakukan himbauan kepada siapapun yang mau menyelenggarakan entah itu senam, entah itu dangdutan, entah itu apa gitu. Mau pakai komunitas apa, mau pakai nama apa itu kita hanya bisa melakukan memberikan himbauan dan memaksimalkan Panwascam untuk melihat atau mendatangi saat proses itu. Begitu. Ada tidak unsur-unsur yang masuk seperti itu. Misalnya ada membawa nama partai atau visi misi dan lain sebagainya. Tapi faktanya memang tidak dilakukan. Gitu. Saya lihat itu secara politik mereka melakukan pendekatan kultural, yaitu berbasis masyarakat, entah itu menggunakan metode apa. Nah, itu contohnya. Yang kedua, basis penanganan pelanggaran itu berdasarkan temuan dan laporan. Jadi ketika ada teman-teman melihat ini sebagai temuan, bisa karena temuan itu akan membantu kita untuk melakukan setidaknya ketika itu tidak masuk dalam kategori pelanggaran, itu akan dijadikan jalan awal sebagai informasi baru apa yang perlu kita lakukan, gitu. Pendekatan apa, gitu. Misalnya untuk men-take down informasi yang dianggap syarat, kita harus koordinasi dengan Diskominfo, ya gitu. Lalu ketika ada pelanggaran berkaitan dengan digital, kita harus berkoordinasi dengan Kapolda untuk menggunakan sarana untuk platformnya itu, ya gitu. Dan itu sekarang ketika saya konfirmasi platformnya gimana Pak? Semua untuk sertifikasi sudah masuk Mas. Yang belum sertifikasi itu platformnya, ya gitu. Nah itu bisanya kapan Pak? Ya tahun depan, insya Allah 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan itu ada. Kalau enggak harus dibawa ke Semarang. Itu kalau dari aturannya, dari undang-undangnya, dari Perbawaslunya, kalau itu lebih dari 7 hari setelah temuan itu dianggap daluarsa. Jadi ada banyak sekali batasan aturan yang membuat mungkin Bawaslu ya untuk melakukan penanganan pelanggaran itu kesulitan. Tapi karena paradigmanya ini sudah mulai digeser, tidak hanya ngomongin tentang penanganan, itu mulai ngomongin pencegahan. Ini adalah hal yang baru buat kami secara kelembagaan. Bahkan itu mempengaruhi nanti di postur anggaran. Jadi itu yang adaptasi itu yang kita coba internalisasi ke dalam dan coba kita buka ke teman-teman semua untuk bagaimana sih tanggapannya, ada gagasan enggak. Makanya kami membayangkan kalau ada ruang seperti ini, mungkin dari KISP itu bisa membentuk, ya kalau tadi saya membayangkan ada kayak semacam epistemik, mungkin kalau epistemik kepakaran sepertinya terlalu jauh ya, tapi setidaknya mengumpulkan dari banyak komunitas untuk bisa berbicara tentang ide itu, karena PR-nya nanti ketika itu masuk ke ruang kelembagaan itu membahasakan ide menjadi bahasa anggaran itu kayak tadi. Nah ini belajar dari pengalaman, jadi itu yang saya alami kayak gitu. Nah itu menjadi tantangan sebenarnya buat saya sendiri. Nah lalu kalau berkaitan dengan isu sara, nanti ketika itu dijadikan temuan atau dijadikan ada laporan misalnya, itu masuk ke pidana pemilu atau pidana umum, itu juga menjadi perdebatan yang agak rumit di seperti itu. Tapi maksud saya ini saya berbicara realitas yang saya pahami sekarang ini. Tapi karena mekanisme pencegahan ini menjadi apa ya, menjadi paradigma baru, jadi saya harapkan setidaknya nanti ke depannya ketika ini apa bisa terkorelasi dengan Bawaslu, dengan Diskominfo, komunikasi yang bagus, beberapa hal yang berkaitan dengan usaha itu bisa dibikin langsung mudah untuk misalnya men-take down akun itu, atau karena kalau
kita bagaimana cara mengingatkan orang itu nanti malah kalau jadi ribut sendiri, jadi musuh itu malah menjadi besar, dan itu juga jadi problematika sendiri. Kalau misalnya kita menanggapi ada lain menanggapi dan seterusnya kayak gitu, itu kan malah jadi diskursus ya di media sosial ya. Itu sih ya yang saya terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bayu. Kalau melihat apa yang ditanyakan dan disampaikan Mas Gafar, nampaknya juga tadi kalau ada kesadaran untuk berkontribusi gitu, kecakapan digital itu bisa menjadi bisa diambil peran oleh anak muda begitu ya. Oke, sebelum nanti ke Mas Gafar mau ada masukan? Oke, saya inginnya juga para penangkap semuanya aktif gitu. Siapa lagi yang mau menyampaikan? Oke, mikrofonnya tadi di mana ya? Satu lagi. Saya beberapa Pratama dari Universitas Gadjah Mada. Nah, menurut saya di diskusi kali ini tuh sangat menarik, terutama ketika kita membahas politik identitas dan politik uang. Karena saya pernah membaca suatu data yang mengatakan bahwa rata-rata IQ masyarakat Indonesia itu 80 atau 90. Yang itu kan membuktikan bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia itu sangat rentan terhadap politik uang, politik identitas. Seperti yang sudah Mas sampaikan tadi, di media sosial ada suatu judul saja orang-orang pada umumnya yang tidak memiliki pemikiran kritis, yaitu masyarakat umum Indonesia, itu ya sudah akan percaya saja dan akan menlanjuti itu dan membuat komunikasi sendiri. Nah, mungkin saya ada dua pertanyaan untuk Mas Gafar dan Mas Bayu. Mungkin untuk pertanyaan saya kepada Mas Bayu, tadi Mas Bayu itu sempat mention, jadi kalau saya salah mungkin bisa dikoreksi, yaitu dari Bawaslu itu punya metode preemptif pencegahan politik identitas, yaitu dengan komunitas etik, kalau tidak salah Mas. Nah, kalau boleh dijelaskan Mas, secara konkret komunitas etik itu seperti apa dan impact yang akan diciptakan dari komunitas etik itu apakah dapat merebut politik identitas ini Mas? Mungkin seperti itu. Nah, kemudian untuk Mas Gafar, mungkin ini Mas, jadi kalau kan bisa dibilang salah satu tujuan kita berdiskusi di sini adalah biar kami misalnya dari penggerak-penggerak organisasi di tingkat universitas itu bisa memiliki wawasan untuk dapat berkontribusi juga untuk menjadi salah satu aktor untuk merebut politik identitas ini. Nah, mungkin kalau dari harapan Mas Gafar, apa harapan Mas Gafar kepada penggerak-penggerak organisasi tingkat universitas? Apa harapan Mas yang bisa kita lakukan secara konkret, secara bisa dibilang proaktif terhadap politik identitas ini? Tadi kalau nggak salah sempat mention semacam kayak talk show atau memberikan pesan-pesan, tapi kalau harapan dari Mas secara masif itu seperti apa Mas? Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Ini pertanyaan simpel, tapi sebenarnya jawabannya harus dari hulu ke hilir ya, soal politik uang dan politik identitas. Pertama teman-teman semua, politik identitas itu tidak khas Indonesia, itu terjadi di mana-mana. Tempoh hari saya mencoba memetakan ini, itu banyak sekali di semua negara itu ada politik identitas. Di Eropa sekarang orang lagi ribut soal imigran gitu ya, anti Asia, anti Islam, itu semua ada politik identitas. Yang kedua, politik identitas sebenarnya bisa produktif juga. Kalau kita berbicara soal pemilih pemula itu kan identitas itu berdasarkan identitas demografi begitu. Banyak politik identitas tidak masalah. Yang bermasalah itu adalah politisasi identitas, dan apalagi kalau itu menjadi penyebab konflik. Dengan cara yang lebih soft, kalau kita berbicara soal kepala daerah itu harus putra daerah, itu sudah politik identitas sebenarnya. Harus seperti itu. Jakarta teman-teman semua itu dibebani dengan harapan yang luar biasa besar yang tidak dibebankan. Ini kalau kita berbicara ya bahwa ikon persoalan politik identitas seolah-olah Jakarta tahun 2017. Coba daerah lain dibebani juga beban seperti DKI, sanggup nggak? Ya, DKI dibebani harapan agar kandidat yang double minority itu boleh memimpin. Sudah secara etnis minoritas, secara agama minoritas, ayo boleh memimpin. Coba Papua, mau nggak Muslim perempuan orang Madura jadi gubernur Papua? Ada nggak yang orang Papua? Berani nggak membayangkan kemudian Papua tidak bergejolak kalau dibebani seperti itu? Jawa Timur, coba kalau ada calon gubernur yang nggak tahu ya, jangan jadi Muhammadiyah aja di Jawa Timur. Itu Muhammadiyah orang Sunda gitu kira-kira ya. Itu bergejolak nggak? Jadi menurut saya teman-teman juga harus adil menakar, jangan terpukau oleh sebuah persoalan. DKI itu memang persoalan penting, tapi jangan lupa beban yang diberikan kepada
politiknya juga terlalu besar sehingga ledakannya besar. Nah, politik identitas itu jadi masalah teman-teman semua kalau itu disertai dengan anti terhadap kalangan. Nah, itu yang menurut bagi saya harus menjadi perhatian anak-anak muda. Karena sekarang kalau kita mendengar kata tolak politik identitas, itu hanya tolak politik identitas ala kubu sebelah. Itu konflik itu sendiri. Ya, itu harus hati-hati teman-teman semua. Bias perspektif itu seperti itu. Tolak politik identitas, tolak sara segala macam itu spesifik menuju ke kubu sebelah, bukan kubu saya. Apakah kubu saya tidak melakukan politik identitas? Melakukan juga, cuma caranya berbeda. Karena caranya beda dari sebelah, maka saya tidak serang. Nah, poin saya tadi terkait dengan IQ juga itu Mas ya. Itu harus kita pilih. Apakah ini betul-betul actual problem atau cuma problematisasi yang masih terkait dengan kubu politik? Anak-anak muda jangan mau berantem menurut gendangannya para pelaku politik. Menurut saya begitu. Anak-anak muda harus berpikir lebih utuh. Nah, bagaimana caranya konkretnya? Mas Rey. Salah satu yang selalu saya dan rekan-rekan saya di bagian politik pemerintahan itu promosikan itu adalah membangun ruang bertemu. Itu sedang kita inisiasi di UGM dan UI lewat student residence, UGM residence itu kan tempat masuk kumpul. Itu lagi kita rancang programnya agar itu menjadi tempat bertemu semua kalangan. Karena mahasiswa sebenarnya ya anak-anak muda ini cuma dipelopor oleh para politisi di tingkat nasional, dirawat prasangkanya. Saya pernah bertanya gini ke mahasiswa, siapa yang pernah ini kan ada GMNI, ini ada HMI, ada PMI, kami. Saya tanya siapa yang paling sering kerjasama? PMI sama GMNI aman-aman aja itu, lancar. Yang tidak pernah bekerja sama itu adalah GMNI dengan kami. Gak mau kerjasama itu, merawat prasangka satu sama lain. Yang kami menganggap itu kembangan neraka semua itu. Yang GMNI mengatakan wah ini adrum gitu ya, itu nggak bisa bergaul segala macam. Dirawat itu prasangka di pikirannya. Saya pernah nantang di kelas itu. Kalau di kelas saya ini ada yang jadian antara cowok GMNI dengan cewek kami nikah itu saya kasih A semua di kuliah politik. Nggak ada gitu, nggak ada yang mau mereka merawat prasangka. Itu masalah mahasiswa. Kenapa prasangka dirawat? Karena di atas itu yang lagi berantem. Itu bukan pertengkaran mahasiswa, yang berantem para politisi. Padahal di sana mereka kopi bareng gitu ya, karaokean bareng, korupsi bareng juga. Cuma yang disuruh berantem mahasiswa. Kok mau-maunya? Itu yang selalu saya tanyakan. Ngapain gitu ya? Kami sama GMNI berantem untuk sesuatu yang problem. Jadi menurut saya itu Mas, konkretnya yang saya lakukan adalah mengajak mereka bertemu, mencari program-program bersama di mana mereka bertemu. Udah nggak usah bicara yang ada karena tadi bertemu aja dulu, ngopi bareng, mau kopi hitam, mau kopi putih segala macam ya, nanti jangan sampai berantem lagi urusan kopinya apakah murni apakah pakai jangan lanjut lagi. Yang penting ketemu aja dulu yang selama ini tidak. Jadi itu yang selama ini saya coba upayakan. Mari kita bertemu. Kalau bertemu kita akan nyadar, alah ternyata nggak kafir-kafir amat gitu kira-kira. Alah nggak kadur-kadur amat, ternyata juga manusia yang asik gitu. Ternyata suka juga Manchester United gitu ya. Yang nggak boleh kan yang tidak suka Manchester United kok bisa gitu. Oh ternyata soal bubur ayam ada yang diaduk ada yang enggak gitu kira-kira. Oh Indominya wah apa keren gitu. Itulah kira-kira lah. Jadi kata kunci menurut saya yang tidak menurut adalah mari kita perbanyak ruang perjumpaan. Mungkin itu sedikit Mbak. Baik, terima kasih. Ini perlu ini juga mengapresiasi KISP. Terima kasih KISP sudah bisa memberikan ruang bertemu. Mudah-mudahan nanti banyak lagi ruang bertemu sehingga tadi kesadaran kontribusi itu satu persatu bisa kita lakukan gitu ya Mas Gafar ya. Oke, satu lagi pertanyaan yang belum dijawab oleh sebentar dari Bawaslu ya. Silakan Mas Bayu. Mungkin klarifikasi bukan etik tapi etis teknik community tadi saya bilang. Jadi membayangkan ketika komunitas itu bisa berkumpul karena kan setidaknya tidak hanya kadang komunitas itu kan sifatnya ada yang hobi, ada yang sifatnya itu nanti politik lah, yang mungkin politik, ada yang misalnya kalau politik kan jelas biasanya tadi ada dari mahasiswa ada yang ikut
apa organisasi A, B, C, D, E misalnya. Nah, kalau itu kan memang ada concern di situ, tapi bagaimana concern itu tuh bisa melewati batas, ada cross border community-nya itu yang ingin kami harapkan. Nah, benar kalau Mas Gafar bilang komunikasi, entah hari ini kami sedang melakukan koordinasi dengan semua lembaga. Ya, ketika ada problem terjadi, itu tuh kita komunikasinya yang misalnya kayak gini, untuk forensik HP aja itu tuh bisa lama untuk menangani. Tapi kalau Pak ini bisa masuk dulu, enggak, sifatnya nanti. Oh iya, bisa. Gitu. Nah itu kan lebih enak. Gitu. Jadi biar apa ketika ada laporan, ketika ada temuan gitu tuh nggak berhenti di tengah jalan. Gitu. Nah itu salah satu yang kita coba. Nanti di sisi pencegahan, saya mengamati juga sebagai koordinatornya juga akan mengumpulkan beberapa kali kami sudah melakukan konferensi dan di tahun depan kami akan mengumpulkan itu semua bertahap. Nah nanti harapannya nanti biar bisa membesar. Ada PSK juga yang secara lebih fleksibel bisa mengumpulkan perjalanan kita secara membangun dialog semacam ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau berkaitan dengan era sekarang, ya memang betul sih. Jangan-jangan yang kita bahas terkait politik ini dan masalah yang menggunakan karena di era sekarang kalau di sini positif gitu ya. Jadi semua dulu itu saya sempat baca mungkin di masa era sekarang itu tuh ada proses challenge buat kita itu melihat rasionalitas kita itu seperti triplek, istilahnya multiplying of rationality. Jadi di challenge kita ini tuh sebenarnya seperti apa, ini realitas benar apa tidak, lalu apa yang terjadi. Nah akhirnya dari proses itu membutuhkan output berupa reflection. Jadi ada proses melakukan refleksi berkali-kali misalnya untuk melihat jangan-jangan saya ngomong ini malah jadi seperti baru, tapi padahal kenyataannya kita menjadi terus juga dari isu misalnya. Nah itu yang bisa berpikir jernih itu sekarang sebenarnya malah teman-teman semua yang ada di sini, karena sebenarnya masih berdekatan dengan dunia akademik. Lalu pengennya bagaimana pemahaman ini itu bisa diperluas masyarakat yang lain. Makanya tadi saya bilang jangan sampai terlalu nyasing kayak gitu ya. Itu menjadi tantangan, dan itu juga menjadi tantangan Bawaslu juga secara kelembagaan. Ya, Bawaslu juga tidak terangkan itu pengawasan saya seperti itu. Nah itu dari saya. Terima kasih. Buat teman-teman yang belum ngambil minuman kopi, silakan bisa sambil bergantian bisa ngambil. Ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Sebenarnya satu yang tadi udah angkat tangan, minta tolong. Sebutkan nama yang dari mana? Tapi ini bukan politik identitas. Biar kenal aja. Ya, silakan. Organisasinya apa? Gak usah, cukup ya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Rosa sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Ifanul Abidin. Saya dari UMY, asal saya dari Madura. Pakai asal itu identifikasi aja teman-teman. Oke. Nah, ini saya menanggapi pernyataan dari Mas Gafar tadi, gitu. Yang mana Mas Gafar tadi menyebut anak muda jangan apatis dengan politik, dan juga anak muda harus menjadi pengawas dalam sebuah bingkai pemilu. Nah, ini saya melihat sebuah realitas gitu, Mas Yadi Surat gitu. Bahwasanya terdapat sebuah kebijakan gitu, kebijakan yang dilakukan begitu di Sumatera itu terdapat Perda RT/RW 2013-2033 yang dimana di dalam Perda tersebut itu yang dimana itu kan mengubah izin konsesi tambang, yang dimana hanya ada 3 tambang, 3 kecamatan yang boleh tambang, dan sekarang itu ada 8, termasuk di dalam kawasan Kars, yang dimana itu merupakan tambang alami lah gitu, yang diciptakan oleh Tuhan untuk menghidupi makhluk hidup yang ada di sana. Nah, padahal di dalam Islam gitu ya Mas ya,
bahwasanya kemaslahatan bersama itu lebih penting daripada kemaslahatan pribadi ataupun setiap golongannya. Nah, dari itu hingga saat ini tuh saya ngecek di media itu masih belum ada kepala daerah di sana itu ngomong lah gitu terkait dengan kebijakan ini. Nah, bagaimana sih anak muda itu harus nggak apatis gitu, sedangkan ada kebijakan yang lumayan ngawur gitu yang sudah ditolak oleh elemen masyarakat, bahkan kiai, petani dan juga mahasiswa itu sudah menolak, sedangkan ya kepala daerah di sana masih bungkam gitu. Nah, saya merupakan salah satu followers lah gitu, followers Mas Gafar di Facebook yang terkadang postingannya itu cukup menggelitik ya. Seringkali bahwasanya dulu Mas Gafar pernah mengatakan bahwasanya jikalau ada pejabat-pejabat di Sumeneb yang itu membuat kebijakan yang ngawur, itu Mas Gafar kan dengan sendirinya menemuinya di sana gitu. Nah, gimana sih Mas terkait respon Mas Gafar terkait dengan hal tersebut gitu? Nah, itu kan sangat-sangat mengoyak apatisme anak muda di sana terkait dengan politik seperti itu atau selangkong. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan tadi namanya Pak Mas Ivan. Oke. Mas Aska nanti dikasih tahu ya, kita punya waktu sampai jam berapa. Mumpung ada Mas Gafar nih, saya juga punya pertanyaan yang mungkin harus dilihat ya Mas Gafar ya. Biar saya bisa memberikan kontribusi juga. Karena biasanya menjelang pemilu setiap orang pasti mengunggulkan kelompok dan golongannya. Padahal demokrasi itu adalah demokrasi yang harus membahagiakan. Kesejahteraan itu kan kesejahteraan untuk semua. Tapi ketika sudah jadi, kenapa sih akan lebih spesifik mementingkan kelompoknya sendiri-sendiri gitu. Nah, itu juga bisa menjadi nanti bisa menjadi jawaban Mas Gafar ya untuk melengkapi pertanyaan yang dari semua. Silakan. Ya, kampung halaman saya itu memang menyebalkan. Pertama karena orang dia dan saya itu mau pergi tidak mengawasi. Jadi memang saya pernah bicara dengan salah satu komisioner KPK, bilang jangan melipir-melipir lah. Kamu tahu kan harus memotivasi siapa kalau di Sumeneb, saya bilang begitu. Dia bilang harus berencana. Ini ada komisioner KPK yang juga orang Sumeneb, namanya soal korupsi sangat akut. Nah, ini kembali ke konteks pengawasan. Nanti detailnya kita bisa bicarakan sebagai sesama orang Sumeneb. Jadi teman-teman semua, tadi saya sempat singgung ya bahwa powernya media sosial itu semakin lama semakin besar melampaui yang kita bayangkan. Saya tidak tahu seberapa banyak pemimpin daerah yang menggunakan big data, tapi setahu saya di tingkat nasional itu digunakan. Jokowi itu menggunakan big data. Jokowi itu karakter sebuah daerah. Dia mau naik apa, mau berhenti makan di mana, itu tidak random. Itu disupport oleh war room yang matang, yang memberi informasi. Oh, ini lagi hits, nah, jangan ke situ. Sepatu hitam bergaris putih yang dipakai Jokowi itu sangat menghits di media. Dan itu terjadi karena kita bersuara. Jadi analisis big data itu kan berdasarkan perbincangan di media sosial, perilaku orang di Shopee, di apa begitu. Teman-teman sekalian, misalkan keluar dari sini Anda disurvei, maaf ya, karena dalam kesukaan Anda apa? Mau menjawab nggak? Nggak mau menjawab kan? Tapi Shopee tahu. Shopee tahu. Big data tahu. Kenapa? Karena tiap kali nge-click kita kan milih itu sepatu warna apa gitu. Coba cek di HP deh. Algoritma itu mengetahui kita suka apa. Nah, logik yang sama itu dipakai di big data. Nah, seperti saya sampaikan tadi, Jokowi itu adalah pemimpin yang menggunakan big data untuk dia bertindak. Itu kenapa Jokowi selalu populer terus, karena sesuai dengan harapan orang. Jadi persisnya di daerah manapun, tidak hanya Sumeneb, orang-orang dari daerah situ coba bicarakan persoalannya secara konkret apa di media massa, di media sosial. Biar itu bergaung terus, sekali itu bergaung itu akan masuk ke dalam deteksi big data, itu akan menjadi pertimbangan politisi untuk bertindak. Mereka akan sangat takut dengan itu, takut dengan elektabilitas gitu. Karena kalau melawan langsung, kita tahu lah di kampung halaman saya banyak mafioso aja itu politisi.
penggunaan ya Sumenep nggak terlalu sih, tapi Bangkalan itu kan penggunaan kekerasan. Tapi siapa tahu nanti orang Sumenep tokoh politisi Sumenep terinspirasi oleh Bangkalan main-main kayak mafioso juga, itu bisa membayangkan. Jadi saran saya anak-anak muda gunakan yang anak-anak muda memang paling mahir, yaitu bermain di media sosial. Itu bagian inti dari mungkin gitu sehingga. Baik, terima kasih. Yang belum mengambil kopi, Saya terima kasih untuk kesempatannya. Izin bertanya, saya Adam dari UNY. Ngomongin soal partisipasi dalam pemilu, sebenarnya itu kan partisipasi prosedural yang dia merupakan standar minimal yang harus dipenuhi dalam pemilu tersebut ya, atau dalam partisipasi publiknya. Nah, kalau dilihat juga dari konsep partisipasi publik itu kan dilihat dari citizen power-nya, Bapak dan Mas ya. Dilihat dari citizen power-nya. Kalau indikator-indikatornya itu ada citizen control-nya, ada indikator power-nya, dan juga ada participation-nya. Yang menarik daripada pemilu bagi pemuda adalah citizen power khusus bagi pemuda secara langsung itu di bagian mananya sih, Mas dan Bapak? Itu yang pertama. Karena dengan itu akan lebih menjelaskan ya posisi pemuda ini dalam kesadaran kontributifnya secara langsung itu di bagian apa. Kemudian yang kedua, kita juga masih melihat ketimpangan pemahaman antara yang di urban dan juga yang di desa, antara yang di kota dan yang di desa. Seringkali politik uang ini kan menyasar kepada publik ataupun elemen masyarakat yang kurang akan pemahaman terkait dengan kesadaran partisipasinya, sehingga dia bisa digadaikan dengan uang atau transaksi seperti sebagainya lah ya. Nah, kemudian apa penguatan peran dari desa ya, dari desa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan partisipasi daripada politik masyarakat desa ini, mengingat kalau sudah menjelang pemilu, maka yang dilakukan oleh perangkat desa, indikatornya itu ada citizen control-nya, ada indikator power-nya, dan juga ada participation-nya. Yang menarik daripada pemilu bagi pemuda adalah citizen power khusus bagi pemuda secara langsung itu di bagian mananya sih, Mas dan Bapak? Itu yang pertama. Karena dengan itu akan lebih menjelaskan ya posisi pemuda ini dalam kesadaran kontributifnya secara langsung itu di bagian apa. Kemudian yang kedua, kita juga masih melihat ketimpangan pemahaman antara yang di urban dan juga yang di desa, antara yang di kota dan yang di desa. Seringkali politik uang ini kan menyasar kepada publik ataupun elemen masyarakat yang kurang akan pemahaman terkait dengan kesadaran partisipasinya, sehingga dia bisa digadaikan dengan uang atau transaksi seperti sebagainya lah ya. Nah, kemudian apa penguatan peran dari desa ya, dari desa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan partisipasi daripada politik masyarakat desa ini, mengingat kalau sudah menjelang pemilu, maka yang dilakukan oleh perangkat desa adalah mensosialisasikan calon yang akan didukungnya nanti. Itu. Kemudian yang terakhir adalah mengenai cyberpolitik. Kita masih melihat cyberpolitik ini sebagai ruang bebas dan ruang aktif orang-orang untuk bersuara. Dan potensi apa yang akan dihasilkan ketika terdapat pembatasan terhadap ruang yang bebas dan aktif ini. Karena juga kalau kita menuntut sesuatu yang bias itu bisa dirapikan dengan regulasi, itu juga menjadi kebiasaan baru yang akan dihasilkan dari penegakannya nanti. Nah, mungkin itu sebagai catatan dan juga mungkin ada sedikit pertanyaan yang mohon dijawab. Sekian, Mbak. baik, terima kasih. Langsung aja Mas Gafar sama Mas Gafar, Mas Bayu dulu. Nanti kalau ada jawaban diingetin ya Mas ya. Apa yang menjadi citizen kekuatan apa tadi? Kekuatan sipil dari anak muda. Harusnya ya
secara idealitas itu harusnya itu idenya, gagasan. Karena sekarang yang benar-benar menguasai media sosial anak muda, dan ketika kita berbicara kalau saya memahami generasi itu tidak hanya 1-2 tahun atau mungkin 5 tahun di atas atau di bawah saya, tapi mungkin lebih dari 10 tahun. Mungkin ukuran itu pun masih akan bisa berkembang lagi karena adanya media sosial misalnya. Nah, cuma kadang yang menjadi masalah ketika bagaimana teman-teman memanfaatkan media itu secara produktif. Kalau saya lihat seperti itu, banyak sekali sebenarnya toolsnya kayak gitu. Bahkan mungkin sebelum adanya mungkin kalau TikTok itu misalnya dulu trennya hanya dilihat oleh teman-teman mahasiswa gitu. Akhirnya bergeser itu juga dari TikTok. Geser lagi bapak-bapak yang dari TikTok. Kontennya itu berbeda. Ada yang konten konten harian, ada yang DIY, ada yang apa gitu. Ada yang hanya melihat-lihat joget-jogetan aja juga ada gitu. Tapi pasti saya yakin TikTok itu juga menjadi besok jadi media kampanye juga gitu. Dan bagaimana pertanyaannya, energi teman-teman anak-anak muda termasuk saya juga itu memanfaatkan TikTok itu sebagai media yang lebih produktif misalnya. Setidaknya kalau ada misalnya ada calon katakan yang ingin membuat konten di TikTok gitu. Apakah TikToknya itu relate dengan program yang ingin disampaikan atau hanya seperti media atau TikTok yang joget-jogetan itu tapi dengan gambar partai atau apa kayak gitu, itu kan nggak ada relate sama sekali. Targetnya viewers gitu. Nah, kenapa ini nanti balik lagi ke Mas ya? Kenapa akhirnya itu menjadi yang lebih laku dan seterusnya gitu. Tapi kalau hemat saya yang menjadi kekuatan anak muda sekarang sebenarnya driven idea-nya gitu. Karena jumlahnya jelas banyak gitu. Dan bisa terkorelasi dengan, kalau saya pikir dengan angkatan di atasnya berapa tahun jauh, di angkatan bawahnya bisa jangkauannya itu menurut saya jauh kayak gitu. Karena tidak iklim atau kultur feodalnya seharusnya enggak seperti angkatan sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi tidak harus ketika hanya 1, 2, 5 tahun di atasnya manggilnya mas atau mbak gitu, mungkin langsung dipanggil nama aja kan nggak apa-apa misalnya gitu. Nah, biar maksudnya kalau tadi Mas Aska nyinggung relasi kuasanya itu biar nggak ketara gitu. Nah, tapi itu menjadi penting dan saya pertanyaannya malah bagaimana teman-teman membangun komunikasi di internal atau bukan di internal bahasa di lingkungan teman-teman sendiri untuk mendukung gagasan, karena tidak masalah ide itu berbeda gitu, tapi ada satu concern yang memang itu bisa diupayakan dipertimbangkan secara teknis gitu. Misalnya tadi Mas Abang menyinggung politik uang misalnya, ya udah yuk kita bridging, kita bikin simulasi, yuk kita kumpulin terus bagaimana sih praktek-praktek selama ini gitu. Mungkin bisa dari Jogja dulu atau dari daerah mana, itu juga bisa seperti itu. Jadi atau mungkin concern dengan isu politik identitas misalnya seperti itu, bisa memanfaatkan media monitoring, bisa bahkan bisa nggak kalau membuat campaign tandingan terhadap isu-isu tersebut misalnya gitu. Karena kalau kita menghentikan A nanti jadi mendukung B gitu. Tapi sebenarnya nggak ada gagasan kayak gitu. Atau sebenarnya tidak sama aja, nggak ada gagasan kampanye atau ide yang programatik yang sebenarnya masuk ke ruang masyarakat gitu. Itu juga pada akhirnya
tersebut. Terima kasih Mas Bayu dari penjelasan Mas Bayu. Kira-kira jadi ada ide gitu ya para mahasiswa bagian yang bisa dilakukan bikin konten yang produktif ya untuk bagaimana bisa memberikan kontribusi di dunia digital. Nanti oke. Atau mau ada Mas Gabar ada tambahan? Sudah cukup gimana Mas? Mungkin yang bisa difasilitasi oleh Bawaslu itu Mas untuk menyerap citizen power itu ataupun pihak-pihak penyelenggara pemilu Mas. Ada nggak? Silakan. Ada. Insya Allah tahun depan ada untuk mengulangan. Kenapa saya bilang tahun depan? Karena sudah saya singgung tadi juga. Bawaslu juga bekerja dalam frame birokrasi yang inginnya itu leadingnya itu bukan leading karena anggaran ya, inginnya leading dari gagasan, tapi membuat penimbangan itu Bawaslu harus didorong juga, biar ide itu bisa direalisasikan gitu. Jadi mendekat ke Bawaslu aja nggak apa-apa gitu kasarannya gitu. Nggak masalah, jangan apa ya, apa ya istilahnya, jangan takut atau jangan melihat ini sebagai lembaga yang berjarak dengan teman-teman sekalian gitu. Nah, yang paling dekat itu kami ingin membangun komunikasi dengan banyak pihak komuniti itu. Nah, dari situ nanti kita akan berbicara tentang gagasan, bicara tentang itu yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Mas lebih spesifik nanti pintunya udah dibuka nih. Nunggu tahun depan karena tenang, tahun ini tuh tinggal beberapa hari lagi. Iya, tinggal beberapa hari lagi nanti ketokannya pintu tadi sudah sudah dibukakan pintunya. Terima kasih ya Mas ya. Yang di belakang nih ada yang mau bertanya silakan, atau dari bawah oh ya ini dari perempuan nih. Saya Ernida, mungkin yang menjadi ini ya, jadi sebuah kita bersama tadi dibutuhkannya namanya kolaboratif politik ya. Bagaimana semua stakeholder itu bekerja sama. Dari sini bagaimana kalau kita melihat indeks kerawanan pemilu ya, mulai dari yang pertama itu konteks sosial dan politik, kemudian kita masuk ke dalam partisipasi politik ya, dan di sini yang lebih ditekankan adalah partisipasi politik yang substantif karena seringkali konteks substantif inilah yang menjadi sampai sejauh ini belum terwujud. Kemudian pemilu yang bebas dan adil serta kontestasi yang sehat. Saya rasa bahwa apa yang menjadi gagasan anak-anak muda sekarang dan juga apa yang menjadi akademisi maupun praktisi lakukan sejauh ini adalah bentuk mencari kesejahteraan bentuk demokrasi yang sesuai untuk Indonesia. Namun yang perlu kita sadari secara bersama adalah bagaimana komitmen kita bersama untuk mewujudkan kolaboratif seperti itu. Karena seringkali dengan kepentingan, adanya kepentingan itu sangat sulit untuk terwujud. Karena ini memang sebuah konsekuensi teman-teman. Dalam sebuah politik, mungkin kalau tadi ya, kenapa masih ibaratnya yang mengutamakan kepentingan politik? Kita ingat ya teman-teman, ada namanya dapil. Ketika memberikan suara, itu pasti punya harapan untuk calon yang dipilih. Dan itu yang menjadi komitmen kenapa calon yang dipilih ini seringkali mengutamakan yang memilihnya. Itu wajar, sebenarnya itu wajar. Namun yang menjadi PR kita bersama adalah bagaimana menumbuhkan juga tidak hanya kita sebagai anak muda untuk berpartisipasi dalam mengawasi, tapi juga menumbuhkan anak-anak muda yang memang mampu memposisikan dirinya ketika menjabat sebuah amanah itu adalah bisa membawa kemaslahatan bersama. Saya yakin kalau semuanya berkomitmen, kita akan menuju Indonesia dengan demokrasi yang sehat, demokrasi ideal, demokrasi yang dapat menjadi percontohan untuk dunia. Karena sejatinya demokrasi Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan di Amerika, karena memang berbeda. Kultur masyarakat Indonesia itu berbeda dengan Amerika, dan kita harus membawa semangat gotong royong dengan ideologi Pancasila yang telah digagas oleh pendiri bangsa kita. Terima kasih. Mungkin itu bukan pertanyaan ya, tapi teman-teman, mari kita berkomitmen ketika kita mungkin mahasiswa
yang satu maka berkobar-kobar ya. Tetapi yang menjadi PR adalah apakah kita berkomitmen dengan idealisme kita sampai di kemudian hari kelak menjadi pemimpin. Karena ketika keluar dari pusaran itu sangat sulit teman-teman. Ketika menjabat jabatan publik kita sangat sulit dalam keluar untuk bisa memberikan sebuah idealisme dan mempertahankan idealisme kita. Mari kita berkomitmen dari hari ini kita akan mengalami tempaan ke depan. Semangat teman-teman, kita akan bersama-sama menjaga Indonesia yang bersih dan sejahtera. Terima kasih. Terima kasih. Ini tuh juga maksudnya harapan juga gitu ya. Kalau substantif gitu, terus kolaborasi. Mas Gafar atau Mas Bayu mungkin ada bisa tambahan untuk menguatkan, karena ini juga masih, kalau saya sendiri kayaknya masih abstrak juga gitu untuk kolaborasi ini. Silakan. Saya mau cerita aja dulu di Bawaslu periode sebelum Mas Bayu itu waktu pertama Mas Najib, sebelum ini lagi, kemudian waktu Mas Andan, kami suka berkumpul ini orang-orang yang tertarik yang suka pemiluan, sering nyoto bareng, ngopi bareng. Lalu kita waktu pada tahun berapa? 2020 kita bikin AG, judulnya Sengkuyung Pilkada. Jadi Sengkuyung itu bahasa Jawa ya, artinya mari kita usung bareng. Nah, saya kira prinsip mengusung bareng itu perlu kita hidupkan, karena kalau di daerah lain Bawaslu KPU dan kalau di DIY enggak gitu, kita ajak bikin bareng. Malah waktu itu kita bercanda, Mas Bagus sama Mas Andan, kedua ketua KPU dan Bawaslu DIY, kita bercanda ini jangan-jangan kita setukar ini tagline-nya dan Bawaslu dengan KPU. KPU itu apa? Kalau Bawaslu apa sekarang? Bersama Bawaslu mengawasi KPU apa gitu ya? Jangan-jangan sampai ketukar karena kita sehari-hari berbicara tanpa sekat seperti itu dunia Sengkuyung, di mana membuat pilkada di DIY bersih, tidak seperti pilkada di daerah-daerah lain yang penuh dengan politik uang dan kemudian. Nah, saya kira contoh kecil seperti ini, prinsip kumpul bareng menyengkuyung gitu ya, membuat bareng sebuah tujuan itu perlu kita hidupkan, karena kalau tidak kita sibuk dengan konflik. Jadi mengawasi bareng-bareng, karena Bawaslu itu tidak boleh dibiarkan sendirian mengawasi. Ukurannya kecil dan memang misi besarnya Bawaslu adalah meniadakan dirinya sendiri. Itu teman-teman sekalian, karena di dunia itu tidak ada lembaga seperti Bawaslu. Kenapa dibikin Bawaslu? Karena prinsip mengawasinya belum hidup nih. Mau anak muda, mau orang dewasa, mau orang sangat dewasa, gak suka mengawasi politik. Maunya cari peluang-peluang kecil-kecil dari politik. Karena itu kita bikin dulu Indonesia membuat Bawaslu. Tapi misi besarnya sebenarnya adalah membuat semua orang mengawasi, pers mengawasi, NGO mengawasi. Ketika tahap itu tercapai, Bawaslu bubar sama kayak KPK begitu harusnya. Jadi menurut saya pengawasan itu harus kita sendiri bareng-bareng. Misalnya di contoh konkret teman-teman, kalau ada akun Twitter bermasalah yang sukanya salah segala macam atau Facebook, cara mengawasinya tidak perlu lapor yang berjudul ke sentra kudu yang pembuktian. Klik aja report ke admin Facebook. Kalau 100 orang report, itu akun. Jadi mekanismenya itu ada, cuma masalahnya kan kita males. Gitu ya, tidak melakukan. Coba lakukan teman-teman. Sadar kontributif itu tidak ada, besar-besarnya kecil aja. Kalau ada akun yang sukanya nyebar hoax, laporkan aja. Kalau 1000 orang melaporkan, itu hilang berkurang. Begitu kira-kira mbak, yang konkret aja. Berbicara jadi ya saya sebenarnya sepakat juga bahwa ketika muda harus hidup terus menginspirasi dan bagaimana tidak semua itu masih tetap bisa kita bawa. Nah, tapi jangan sampai sebenarnya kita malah pertahanan terhadap solidaritas. Maksudnya kita harus juga melihat tidak menegakkan solidaritas, karena seperti yang dikatakan Mas Gafar tadi, ya daripada kalau daftar ke melaporkan itu di sentra tertentu misalnya Bawaslu bisa kalau itu dilipor. Saya yakin kalau tertentu juga banyak, cuma kadang memang mungkin teman-teman sendiri melakukan media sosial itu tuh berbeda-beda. Ada yang namanya apa? Wah ini Instagram ini aja gitu.
Untuk saya untuk ini aja. Jadi sebenarnya kita sudah membuat kategorisasi tersendiri ya untuk membangun media sosial itu bisa jadi hambatan juga sebenarnya untuk bisa realistis memfungsikan media sosial itu. Mungkin itu semua. Terima kasih kalau punya idealisme gitu ya dan mau memberikan kontribusi di dunia media sosial. Jadi kita sesuai diri dengan diri kita sendiri ya. Gak perlu ada akun antar ataupun secret akun gitu ya. Oke, siapa lagi mau bertanya nih? Mumpung di depan. Silakan. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak MC. Selamat sore Pak Mas. Selamat sore juga teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Pius Dwi Sudiharta, biasa dipanggil Pius. Saya dari Universitas Sanata Dharma. Mungkin sebelum saya bertanya, saya ingin menanggapi seputar menurut pemilu ya. Menurut saya pemilu itu bukan mencari pemilih bukan mencari pemerintah atau pemimpin yang baik, tapi menghindari pemimpin yang buruk. Menurut saya itu. Nah, kalau ditanya terus langkah apa, kalau ditanya langkah apa gitu yang Sanata Dharma lakukan sejauh ini, apa ya? Menurut saya kenapa kesadaran politik anak muda itu cukup kurang, karena pendidikan politik kita, edukasi kita tentang politik cukup kurang juga. Kita kurang ditekan. Kalau misalnya kita milih caleg atau apa gitu, capres, kita harus cari spek yang kayak gimana nih, gitu kan. Jadinya kita agak bias. Oh ya udahlah, kan kadang-kadang ada artis yang nyalek, itu sebenarnya hak mereka juga gitu. Tapi karena masyarakat milih mereka karena bukan kompetensi mereka, tapi karena ya udahlah yang terkenal aja gitu, ya udah mantap aja lah. Jadinya harusnya demokrasi berjalan bagus, malah ya pilihan dalam tanda kutip tidak kompetensi itu, tidak kompeten. Dan menurut saya pendidikan politik itu harus digaungkan lah, terutama buat para mahasiswa. Jadi kita sering membuka ruang-ruang diskusi untuk membahas apa sih yang what's happening in politik sekarang. Nah, pertanyaan saya terkait pendidikan politik mungkin pendidikan politik. Kira-kira tuh ini nggak sih Pak, sebelum mungkin bisa Mas kira-kira tuh para caleg, capres atau calon-calon itu dikasih apa ya, edukasi seputar kalau misalnya kalian kampanye tuh begini-begini, ada etikanya gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Mau Mas Bapak, Mas Bayu? Ya. Iya, silakan. Ya, edukasi ke caleg. Gini, setahu saya partai-partai politik itu punya banyak sekali paket-paket edukasi. Bahkan ada sekolah pilkada di PDIP, ada akademi bela negara di Dinas BEN dan seterusnya. Kalau tujuan-tujuan itu, saya kira kita harus fair, kita perlu mengapresiasi juga partai-partai politik itu sudah melakukan hal yang dibutuhkan untuk mengajak dalamnya berpolitik secara etika. Cuma memang ada pemilihan yang jelas nih, kapan forum pelatihan, kapan prakteknya gitu ya. Prakteknya seperti apa, pelatihannya seperti apa. Teman-teman semua, saya pernah selesai pemilu 2019, saya bersama dengan, kalau tidak saya waktu itu kemitraan ya, Partnership for Government Reform, itu mengajak berkumpul anak-anak muda yang baru terpilih. Lalu kemudian saya sebagai akademisi diminta memberikan masukan di mana kiat anak-anak muda akan bisa berpolitik secara baik di parlemen. Udahlah kita berikan segala macam itu perspektif, politik kebijakan, pemanfaatan media sosial, ketika kemudian beberapa senior itu bergabung dari partai-partai, misalnya ada anggota dewan seperti Dede Yusuf, begitu datang juga itu di Jakarta caranya. Kemudian salah satu partai ini bukan Dede Yusuf, mungkin saya menyebut nama, bukan itu yang saya ceritakan, tapi
ketika belum makan siang, para junior itu bertanya ke seniornya, gimana bang agar bisa terpilih sampai berkali-kali. Sesi pagi dan sesi sebelumnya sudah kita ceritakan soal pemanfaatan media sosial, jejaring dan sebagainya. Dan itu semua mentah gara-gara jawaban si senior itu. Dia bilang gini, gampang aja kalau mau aman di politik, taati saja ketua umum. Jadi seluruh kiatnya mentah gara-gara ini, pokoknya taati ketua umum. Salah benar ketua umum gitu ya. Salah benar ikuti ketua umum. Ini contoh bahwa terlepas dari upaya serius untuk memberikan perspektif, tapi praktek politiknya itu merusak anak muda sejak detik pertama mereka terpilih. Kalau yang diajarkan cuma taati ketua umum, gimana kalau ketua umumnya tidak beres? Saya sering kadang-kadang menyentil salah satu ketua umum partai politik di medsos. Dan suatu ketika saya bertemu dengan teman ini, salah seorang teman saya, dia mengatakan, kenapa Mas sering banget menyerang dia di nama partainya? Saya tanya, apa saya menyerang partai itu? Nah itu sudah menjadi ketua umum yang saya serang, bukan partai ente gitu. Saya membantu partai Anda untuk menangkan beberapa kursi di daerah. Tapi kalau sudah beres ketua umumnya, masa tidak kita bicarakan gitu. Kalau saya mengatakan, kalau dokter mengatakan resmi demam berdarah DIY, dokter itu tidak anti DIY, dia anti pada demam berdarah. Nah ini teman saya, kita nanti perlu bantu nih Pak Pol, teman-teman semua. Ada upaya sebenarnya Pak Pol itu untuk berbuat baik, tapi nanti praktek di lapangannya yang tidak baik. Kenapa praktek di lapangan tidak baik? Kita harus akui bahwa masyarakat punya kontribusi. Politik uang itu jangan dikira cuma kesalahan politisi, itu kesalahan warga, kesalahan kita, kesalahan Pak RT, Pak RW yang bikin proposal kepada caleg. Dan kalau udah minta pada caleg itu sama-sama nggak bermoralnya kayak yang minta itu. Jadi menurut saya mari kita fair saja bahwa jangan soalnya dimulai dari gerakan mahasiswa, jangan kasih proposal ke senior yang berpotensi korupsi. Kadang kalau seniornya lagi jadi anggota dewan nggak mau peduli gajinya berapa, menunjukkan proposal kegiatan dapat alhamdulillah jadi memang ada duit mau ditanyakan. Jadi kita harus mulai dari yang seperti itu. Nah, nampaknya memang tidak harus cukup ya dia nanti dari KISP itu memberikan ruang bertemu kembali gitu untuk bisa lebih spesifik saya sengaja akan diambangkan gitu ya. Sebelum diakhiri dia ada closing statement dari Mas Bapak dan juga Mas Bayu, silakan Mas Bayu dulu deh. Sebenarnya saya agak sulit kalau bicara pakai closing statement di forum saya. Karena saya dari pembicaraan panjang ini itu yang paling penting closing statement. Oh gitu ya. Dari apa yang mau di highlight aja sama aja. Silakan Mas Bayu. Atau pesan inti. Sebenarnya sudah saya sampaikan tadi yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa berbicara gagasan itu bisa atau berbicara kualitas itu atau teman-teman sekalian itu bisa driven banyak itu bisa direalisasikan seperti itu. Sesederhana tadi sudah disebut sama Mas Bapak berkaitan dengan kontribusi yang sederhana itu sebenarnya bisa dilakukan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, cross border community-nya itu juga penting kayak gitu. Jangan-jangan kita sendiri juga nggak saling bersinggung dengan baik ketika ada teman-teman yang lain. Misalnya tadi disebutkan Mas Kafar tadi ada teman dari Jawa ini, kenapa nggak pernah jadi satu sama teman kami gitu. Karena semua pakai stigma itu. Seperti tadi saya kalau sama Mas Kafar kok bilangnya Mas, kalau sama Pak bilangnya Pak misalnya gitu. Karena jabat. Maksud saya sebenarnya tidak harus ya maksudnya cross border community itu kan bisa membangun kepemahaman. Jadi saya pernah seperti ini, saya mungkin sekitar 3 bulan ya dari Bangsu. Beberapa teman staff yang lain itu beberapa kali juga kalau bertanya sama saya masih agak bingung memanggilnya Mas atau Pak gitu. Ya semoga lah setelah mau dipanggil apa aja bisa, yang penting nyaman
biar itu tidak terbebani, tidak menjadi beban mereka. Yang penting komunikasinya jalan. Ada problem apa di sekretariatan, ada problem apa terkait dengan pengajaran dan sebagainya. Karena itu penting. Kalau kita terlalu berjarak, itu tidak menyelesaikan masalah komunikasi atau koordinasi. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau berkaitan dengan komunitas, ya setidaknya direduksi dulu lah persepsi yang berkaitan dengan hal semacam itu siapa tahu bisa membantu teman-teman semua untuk bisa berkomunikasi. Itu saja dari saya, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Menurut saya simpel saja, anak-anak muda itu harus terus mengembangkan kesadaran berkontribusi. Sekecil apapun, kita tidak harus memikirkan kontribusi yang besar-besar. Kita tidak perlu memikirkan mengubah sesuatu yang terlalu besar. Kita ubah sesuatu yang immediately relevan kepada kita, hal-hal yang paling kecil sekalipun. Itu jangan lupa ada yang disebut sebagai butterfly effect. Sebuah tindakan sekecil apapun itu mungkin akan menghasilkan perubahan yang besar-besar. Perubahan politik di Arab, misalnya teman-teman semua yang disebut sebagai Arab Spring itu dimulai dari seorang penjual buah yang membakar diri. Saya tidak mengarahkan teman-teman harus membakar diri. Membakar asmara silakan lakukan. Tapi poin saya adalah satu orang melakukan sesuatu lalu berubahlah seluruh kawasan yang tidak terbayangkan. Jadi sekali lagi jangan ragu-ragu untuk melakukan hal sekecil apapun karena kita tidak tahu efek besarnya ada. Itu aja Pak. Baik, terima kasih teman-teman semuanya tadi kesadaran berkontribusi untuk kaum milenial atau generasi Z. 60% ada suara yang ingin mampu menjadi satu agen perubahan gitu untuk Indonesia maju. Maka kita sama-sama semangat untuk berpartisipasi. Jangan biarkan Mas Bayu dibawa sendiri katanya, karena pengawasan itu juga sangat penting. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengambil bagian, mau panitia mau enggak, tapi bisa mengambil bagian untuk begitu ya. Enggak yang ada yang kayak semuanya ya punya tanggung jawab itu. Terima kasih kepada Mas Bayu Mardita Kurniawan, anggota Badan Pengawas Pemilu Bawaslu daerah Istimewa Yogyakarta, dan terima kasih untuk Mas Abdul Ghafar Karim, dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Negara. Kita kasih apresiasi untuk kedua narasumber untuk kebijakan suara muda dan integritas bangsa menuju pemilu dan pilkada 2024. Mari kita sama-sama memberikan kontribusi dan kita simak sama-sama Pandu Dunia. Cek. Semalam tuh aku gak bisa tidur karena deg-degan banget. Akhirnya aku diajakin main kartu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, cakep-cakep banget, seneng banget aku ngisi di acara ini. Terutama mbaknya yang di tengah, Masya Allah, cakep banget. Ya hujan. Oke, kita balik lagi, mbak cakep banget yang di tengah. Mbaknya cakep banget, Masya Allah. Mbak, aku tuh kalau ngeliat mbak sama kayak lihat 2 rakaat sebelum subuh, mbak. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Cakep banget. Masnya mau juga gitu? Gak mau? Oke. Halo teman-teman, kenalin nama aku Pandu ya, dan aku adalah seorang guru. Aku tuh bangga jadi guru awalnya, karena semakin kesini jadi guru tuh ternyata gak enak. Karena aku kebagian ngajar di kelas yang murid-muridnya tuh attitude-nya jelek. Muridku tuh kalau ditanyain, adik kenapa tidak mengerjakan tugas? Kenapa tidak? Jelek. Attitude muridku tuh jelek. Muridku yang satu lagi, Budi, kenapa tidak mengerjakan tugas? Kamu nanya, itu jadi jelek, karena itu gak suka gitu. Dan di sekolah tuh kenapa ngajarin itu gak enak? Karena muridku tuh bandelnya bandel banget. Kalian tahu tulisan-tulisan di kelas yang kebersihan sebagian dari iman, aku malu datang terlambat, itu diganti pakai pelos. Itu tulisannya sebelah kiri diganti tulisannya jadi Jogja tidur. Yang sebelah satunya lagi diganti SBY Love Ani. Di belakang juga diganti. Semuanya diganti. Dan ngajar paling susah menurutku adalah ketika aku ngajar anak SD. Ini aku gak bohong ya, ini sumpah nih kamu. Aku pernah kebagian ngajar anak SD yang dia gak bisa baca huruf A. Bayangkan. Kenapa aku tahu? Karena pas ngajar, aku kasih tulisan, ayo adik-adik, kita kan belajar membaca nama-nama kota. Coba, aku kasih dia tulisan Ambarawa. Dibacanya dia nggak bisa baca huruf A, dia nggak bisa baca huruf A, bener.
Dan sebelumnya maaf ya teman-teman, rambutku tuh agak berantakan gitu karena menurutku tuh gak apa-apa rambut berantakan, karena di luar sana banyak orang yang rambutnya klinis pakai pakaian rapi tapi kinerjanya yang berantakan. Maaf teman-teman, maksudnya itu teman kosku, aman ya? Aman. Dan aku tuh selain dura, aku juga pemerhati kebiasaan cewek-cewek. Cewek-cewek ini punya 3 kebiasaan yang khas banget. Yang pertama, aku nggak tahu kenapa cewek-cewek baru nyadar motornya harus diservis. Itu nunggu motornya rusak berat dulu. Contohnya cewek itu motornya habis kecelakaan ya, stangnya lepas, joknya naik, lampunya lepas, dia baru nyadar kok kayaknya aku harus ganti oli nih, gitu deh. Dia baru nyadar. Dan cewek-cewek ya, apapun yang ditawari sama tukang bengkel itu iya-iyain semua. Cewekku kalau di tukang bengkel, mau tukang bengkelnya bilang, "Mbak, ini stangnya lepas, ganti stang yang baru nggak?" "Oh iya mas, ganti aja." "Mbak, ini rantainya kendor, mau diganti rantai makanan nggak?" "Oh iya mas, ganti aja." "Mbak, ini knalpotnya." "Kenapa?" "Kenal." "Enggak, saya nggak kenal sama knalpotnya." Ganti aja." "Mbak, ini joknya udah jelek, saya nggak." "Aduh jangan mas, itu kayaknya jangan diganti." Dan motor cewekku tuh Honda Beat teman. Karena apapun yang ditawari sama tukang bengkelnya iya-iyain, semua spare partnya diganti. Sekarang motor cewekku Mega Pro, semuanya diganti. Cewek itu kalau diservis habis 14 juta gitu sekali ganti motor. Dan yang kedua, kebiasaan cewek-cewek yang lain adalah, ini nggak tahu kenapa ya, cewek-cewek itu kalau habis ketawa suka mukul. Gitu, cewek kalau suka mukul. Pernah aku waktu itu ke cewekku, "Sayang, aku ada jokes lucu banget nih." "Apa tuh?" "Kamu tahu gak bapaknya Umar bin Khattab siapa?" "Gak tahu, siapa emang?" "Khattab dong, kan Umar bin Khattab dong." Cewekku ketawa. "Pak, mukul." Aku kan kalau dipukul refleks ya, Allah Akbar. Jadi imam aku kalau dipukul. Muslim yang lain jadi imam aku kalau dipukul refleks. Dan kebiasaan cewek-cewek yang terakhir adalah yang aku perhatiin, kalau lagi nongkrong gini, aku nggak tahu ya, cewek-cewek tuh sering banget bikin instastory yang nama temennya disebut semua. Lagi nongkrong di satu meja, di kafe deh, di sini lagi nongkrong, cewek-cewek pasti ngeluarin HP tiba-tiba terus kayak Nanda, Melani, Java, Widodo, disebut semua nama temennya. Dan respon temennya tuh selalu sama. Respon temennya tuh yang di story dia lagi main HP kayak Nanda. Gitu. Satu Indonesia kompak. Pasti tuh kayak kalau di story itu gayanya yang variatif gitu. Jangan template semua. Kalau di story itu gayanya Nanda. Itu gaya biasa. Melani. Itu gaya metal teman. Jaga. Nah, kalau itu gaya gravitasi teman-teman. Gaya itu yang variatif. Dan kegiatan instastory ini aku baru nyadar bahwa ini tuh gak bisa dilakuin sembarangan. Ini cuma bisa dilakuin kalau misalnya di tongkrongan itu kalian saling kenal. Coba kalau enggak, kalian udah berbulan HP terus siapa ya? Kamu siapa? Aku di mana? Dan cewek-cewek. Yang kedua adalah instastory ini itu cuma bisa dilakuin kalau misalnya kalian punya teman. Kalau nongkrongnya sama teman, coba kalau enggak kalian ngeluarin HP terus kayak saya lagi, saya sendirian, gitu. Dan instastory ini itu cuma bisa dilakuin kalau misalnya meja kalian deketan. Coba kalau enggak. Halo teman-teman, di meja sini ada Nanda, di meja sebelah situ ada Utari, di meja sebelah sana ada Melani, dan di meja pengadilan ada Irjen Sambo. Terima kasih, saya Pana. Terima kasih sudah memberikan kesegaran di sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di acara Muda Bicara. Mudah-mudahan masih banyak ruang-ruang bertemu untuk bisa berkolaborasi nanti berbagi ide dan gagasan untuk pemilu 2024 yang bermartabat, dan juga nanti yang pemilu itu menjadikan satu persatuan dan kesatuan gitu kalau kita sama-sama. Terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk KISP. Tepuk tangan untuk KISP, Komite Independen Sadar Pemilu. Ditunggu acara-acara yang lebih segar,
Dan juga mudah-mudahan anak-anak muda ini pastinya sebagai generasi Z dan generasi milenial yang nanti akan menyumbangkan untuk perubahan Indonesia bisa melawan sesuatu gitu ya. Mau ambil bagian dari apa, mau nemenin Mas Bayu boleh, mau di media sosial boleh. Oke, terima kasih. Saya saja berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup.